Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. 14 Oktober 2019 menjadi hari di mana akhirnya 514 kota dan kabupaten seluruh Indonesia terkoneksi ke dalam satu jaringan Palaparing dengan harapan dapat membawa angin segar perihal jaringan telekomunikasi di wilayah timur Indonesia agar sama rata, sama rasa dalam memajukan diri dan daerah. Merauke menjadi salah satu kota yang berkesempatan menyaksikan peresmian tersebut. Perlahan tapi pasti, masyarakatnya pun telah mulai beradaptasi, menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya internet dalam beraktivitas, meskipun sinyal masih terbatas. Di baliknya, tim Palapa Timur Telematika memiliki kisah tersendiri selama pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibangun tidak dalam semalam. Semuanya terangkum dalam perjalanan ini. Merauke terkenal dengan ikan segarnya yang melimpah. Terbukti rumah makan olahan ikan bertebaran di sini. Dan salah satu pemasok ikan segar di Merauke adalah Kampung Rawa Biru. Terletak di distrik Sota, distrik terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, kami menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota. Bertemu dengan wakil kepala kampung, kami disambut dengan memakan pinang. Kalau ini namanya apa, Pak? Ini kapur. Oh, ini kapur tuh. Yang ini? Yang ini sirih. Sirih. Oh. Yang ini? Pinang. Oh, pinangnya tuh yang ini ya. Kayak teh, harumnya. Memakan pinang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Tidak diketahui pasti sejak kapan mereka mulai memakannya. Namun, permen Papua ini dipercaya memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, terutama untuk gigi. Dalam sehari, Victor saja dapat mengkonsumsi pinang lebih dari sekepal tangan, apalagi saat sedang bekerja. Kita ambil, Langsung dimakan kok? Ya. 3 biji? Tergantung. Tergantung. Mau 1 juga bisa, 3, 2. Keren. Kalau untuk ukuran makan pinangnya tidak tentu ukurannya. Agak mau makan banyak. Berarti di Rawa Biru, masyarakat aktivitasnya apa saja? Pancing, berburu, biasa tergantung kondisi. Kita kalau pancing, kalau kita lihat peluangnya seperti ada orang mungkin ikan kurang di kota, nah orang suruh. Nah, sekarang kami mau carinya ini, itu yang kita bisa cari. Berburu pun tidak setiap saat juga. Kadang juga kalau hasil buruan di kota sana itu harganya agak menurun. Nanti kita cari barang lain lagi seperti mungkin sarang semut. Kami pun berkesempatan untuk melihat ikan segar Merauke ditangkap langsung dari sumbernya. Tak jauh, cukup berjalan 10 menit saja, kita sampai di Rawa Biru. Ya, inilah alasan mengapa dusun yang bernama asli Dusun Yerau ini disebut Kampung Rawa Biru.
Sebentar saja. Ya, jadi lagi siap-siap mau mancing sama bapak-bapak seperti ini. Biar dia menyeberang dulu. Ini kasih menyeberang. Keberadaan rawa biru sangatlah penting. Tidak hanya bagi 65 kepala keluarga yang berasal dari marga Maiwa, Sanggra, dan Dimar, namun juga bagi seluruh warga Merauke. Hal ini karena rawa biru tidak hanya sebagai kolam ikan yang melimpah, namun juga sebagai pemasok sumber air bersih di Merauke. Meski kemarau datang, hebatnya air bersih nan biru di rawa ini tidak pernah surut. Tangguh ikan. Kalau di sini biasa perempuan pakainya gini. Pakainya gitu. Kau pakai sini? Kau pakai ya? Jadi kalau di sini toh, kalau mau memancing khusus untuk perempuan, ini namanya apa toh? Tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh. Ya, Tangguh-tangguhnya kalau di disimpan sini di kepala. pakai bahasa orang bilang pelei. 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 Bawa pelei, simpan di kepala, tapi khusus untuk wanita. Untuk lelaki pegang seperti saya ini saja. Pegang biasa. Pegang biasa. Kenapa tuh? Karena memang sudah tradisinya begitu memang. Sudah tradisi seperti itu. Karena saya sudah mau menjadi orang rawa biru. Iya. Jadi saya seperti ini. Kakak Sodi biasanya kalau mancing berapa kali seminggu? Tiap hari atau? Setiap hari. Tiap hari? Ya, tiap hari. Pagi, siang, malam? Pagi, siang, malam juga bisa. Malam juga Ya. bisa toh? Sendirian atau banyakan? Bersama Sendirian dengan- bisa, banyakan juga bisa. Biasanya sekali mancing tuh dapat berapa ikan toh? Tergantung nasib. Ya, nasib paling ya 5 sampai 6 ekor kalau mujair. Itu kalau nasibnya sedang bagus. Ya, Kalau nasib tidak bagus, Kalau tidak bagus ya begitu. begitu tidak dapat apa-apa. Paling dapat cuma 1, 2. Ikan paling susah di sini yang dicari apa? Paling susah dicari Ikan apa? arwana. Arwana. Ya, Mahal karena tuh. ya ikannya mahal. Terus susah untuk ketemu itu ikan. Baik. Semoga kita bernasib baik ya hari ini ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ready. Ya, foto aku. Ini langsung di situ. Kalau ke situ langsung? Tidak boleh? Sampai kan. Aku tunggu dulu. Aman kah? Ikan di sini doyan makan semut. Makanya, selain menggunakan ikan kecil, kakak-kakak di sini juga sering menggunakan ratu semut untuk dijadikan umpan. Sepertinya hari ini kami bernasib baik. Sudah hilang tuh. Woi. Cakep. Namun ada satu nih yang masih belum dapat. Menurut kakak Sylvester, ikan yang biasa dipancing di sini yaitu ikan mujair, kakap, bahkan arwana. Setelah dipancing, selanjutnya ikan langsung dijual ke pemasok.
Namun, sejak koneksi internet hadir tahun 2015 di sini, komunikasi terutama terkait jual beli ikan menjadi semakin mudah. Meskipun sinyal internet terkadang masih belum stabil dan hanya bisa diakses di balai kampus saja. Manfaatnya terasa. Warga pun sekarang kerap menggunakan koneksi internet untuk memesan umpan mainan secara online. Hari ini kami bernasib baik. Kami dapat 1, 2, 3, 4. Di belakang ada 2, jadi total ada 6 ikan. Sesampainya di darat, kami menyempatkan diri mengunjungi balai dan mencoba koneksi internet di sini. Sekarang memang terlihat sepi karena biasanya warga kampung kerap berkumpul pada malam hari. Hasil ikan yang kami dapat hari ini langsung diolah di rumah Kakak Sony. Yang menjadi istimewa, tidak hanya memasak, kami berkesempatan melihat aktivitas di rumah Kakak Sony dari dekat. Contohnya nih, menjelang sore seperti ini, sudah menjadi kebiasaan Valentina dan Natalia mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau biasanya dibantu oleh Kakak Sony, sore ini giliran saya bantu Natalia mengerjakan matematika. Cukup menguras waktu, tak terasa sambal dan ikan sudah siap. Ikannya empuk, sambalnya pedas, paduan yang pas. Merauke hari ini bersiap diri. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2019, Palaparing Timur sebentar lagi diresmikan. Dan Merauke menjadi salah satu dari 5 kota yang secara langsung meresmikan Palaparing Timur bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara melalui telekonferensi. Di Merauke, peresmian diadakan di kantor Bupati. Bupati Merauke, Fredericus Gebze, hadir diiringi tarian selamat datang khas Papua. Peresmian infrastruktur tol langit menjadi momen yang ditunggu, di mana harapan serta solusi atas ketimpangan jaringan komunikasi digantungkan di sini. Tol langit ini menghubungkan 35 kabupaten dan kota layanan, serta 16 kabupaten dan kota interkoneksi yang ada di 4 provinsi wilayah timur, yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Yang terhormat. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya Palaparing Timur, jaringan telekomunikasi yang terhambat bisa menjadi cepat sehingga dapat memajukan beragam sektor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintahan kita, inilah nanti yang akan menyatukan negara kita Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tiap wilayah pun berinteraksi dengan Presiden Joko Widodo, mulai dari Sorong, Rote, Penajam Pasar Utara, Sabang, dan Merauke. Percepatan Palaparing Timur adalah salah satu dari 9 poin permintaan yang diajukan oleh 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara pada tanggal 10 September 2019.
Dan penandatanganan digital ini adalah penanda siap beroperasinya tol langit. Bupati Merauke, Fredericus Gebze pun sudah mempersiapkan berbagai program yang akan diimplementasikan dengan dukungan Palaparing Timur. Nah, dengan program Palaparing ini yang sudah dilaksanakan ini, kami akan menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Pertama, kami akan melakukan yang namanya Bumkam digital. Kedua adalah pelayanan kesehatan digital. Yang ketiga adalah pelayanan pemerintahan digital. Di mana nanti titik-titik ini akan kita bangun untuk menjadi penghubung kita dengan Telkom, dengan operator, dengan lembaga, dengan baik bakti, supaya ini bisa menjadi salah satu program yang kita sampaikan. Sementara dari Bakti Kominfo, mereka juga mulai fokus melakukan promosi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, serta kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan jaringan dengan maksimal. Dari Bakti Kominfo sendiri, apa aspek-aspek yang akan difokuskan? Setelah selesai pembangunan, tentunya kami bersama teman-teman dari BUP, PT PTT akan berupaya untuk mengoperasikan secara standar pembangunan SLA. Kemudian kami juga akan terus mempromosikan agar Palaparing sebagai backbone ini bisa dimanfaatkan oleh para penyelenggara telekomunikasi. Bentuk insentif dari pemerintah berupa tarif dan diskon itu terus akan kami dengungkan. Merauke masuk ke dalam wilayah pesisir. Untuk itu, dalam pembangunannya digunakan fiber optik yang ditanam dari laut, lalu berlanjut ke darat. Untuk maintenance inland dan laut sendiri disebut dengan fiber inspection. Tujuannya memastikan seluruh jalur yang dipasang tidak ada gangguan yang mengakibatkan putusnya interkoneksi. Namun, selain menggunakan fiber optik, digunakan pula tower microwave untuk menghantarkan sinyal transmisi bagi wilayah yang tak terjangkau darat maupun laut. Dan tower microwave yang paling dekat dengan Merauke ada di Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul. Perjalanan kami menghabiskan kurang lebih 8 jam dari Merauke menggunakan mobil melalui jalur Trans Papua. Kami berangkat dari jam 9 pagi dan sampai di Tanah Merah sekitar pukul 5 sore. Tidak sendiri, saya ditemani oleh tim Operation Palapa Timur Telematika, yaitu Theo, asli dari Merauke. Posisinya sebagai apa nih? Kalau saya di sini sebagai tim URC Operation, Mbak. Tapi sebenarnya kondisi jaringan telekomunikasi di Merauke sendiri kayak gimana sih? Kalau sebelum adanya program Palaparing Timur, di Merauke sendiri untuk jaringan telekomunikasinya cuman bagusnya di pusat kotanya. Nih, kan Palaparing Timur udah diresmiin, beroperasi. Harapannya dari Mas Theo sendiri, apalagi Mas Theo kan gabung di Palapa Timur Telematika apa? Dengan adanya Palaparing Timur, saya berharap mungkin dari Sabang sampai Merauke kita bisa merasakan internet yang baik, bagus. Untuk kontak-kontak dengan kerabat di tempat-tempat yang terpencil dari pinggiran kota Merauke bisa lebih baik lagi. Namun jarak yang begitu panjang antar titik layanan termasuk dari Merauke ke Tanah Merah dipasanglah penguat atau ILA di tengah jalur agar sinyal dapat dipancarkan dengan baik. Dan kami berkesempatan melihat sinyal penguat antara Merauke dan Tanah Merah yakni di NOC Muting. Oke, berarti kan sebenarnya sudah dibilang rampung ya pembangunan Palaparing Timur ini gitu. Dari awal pembangunan sampai saat ini, suka duka yang Bapak alami nih dalam divisi operation itu apa? Oke, suka duka operation sih ada beberapa yang kita alamin juga. Contohnya memang karena di Papua ini secara kondisi
alamnya berbeda dengan apa yang di Jawa. Jadi banyak juga yang kita belum bisa dapat akses, termasuk jaringan telepon yang tidak bisa. Jadi beberapa case memang teman-teman kalau di lapangan itu ya, pada saat ada advokat, mereka di hutan tidak dapat sinyal, kita komunikasi susah. Oke. Terus gimana tuh? Nah, itu jadi kita hanya kasih waktu beberapa jam ke mereka. Jika memang itu tidak dapat, maka kita akan susulin teman-teman di sana. Contoh case kemarin kita di Warupko, ada kabel putus. Kita tunggu 5 jam tidak ada teman yang update karena tidak ada komunikasi, maka kita akan samperin ternyata mereka terdampar di tengah hutan yang memang tidak bisa jalan mobil sama sekali karena aksesnya susah. Mereka juga kekurangan makanan, kemarin kita akan kirimkan ke mereka juga sih. Itu yang kami alamin, makanya dari sisi operation kemarin kita sudah sampaikan juga ke manajemen bahwa dan manajemen menyetujuin kita akan pasangkan radio, repeater untuk penguat. Nanti di setiap mobil itu kita punya HT untuk repeater dan komunikasi sih. Duka udah, sukanya apa nih? Sukanya itu banyak juga, karena gini, selama ini kita operation kan di kota-kota besar. Nah, dengan kita di PTT ini operation ini, kita lebih tertantang lagi untuk melakukan atau maintenance di tempat yang alam terbuka seperti ini. Contohnya kan kita juga harus berhadapan dengan alam sekitar, berhadapan juga kita nanti ada menggunakan helikopter, menggunakan perahu, ada juga yang jalan sampai 18 jam. Bahkan cuaca pun harus kita hadapin untuk itu. Nah, tapi tidak terlepas di balik itu semua, kita ucapkan terima kasih, saya thanks buat teman-teman project sebelumnya yang telah membangun ini, berjuang susah payah dengan penuh tenaga dan keras. Mereka berjuang untuk membangun Salep Palaparing Timur ini. Sesuai dengan pesan Pak Presiden, manfaatkan konektivitas jaringan Palaparing ini dengan baik. Gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan Indonesia. Satu jaringan, satukan negeri untuk Indonesia yang lebih baik.